Halo guys, selamat datang di podcast Gasik Woman. Saya Elika sebagai host. Dan saya Valen sebagai narasumber. Kita di sini akan buat podcast tentang kesaksian iman. Sebelum mulai, gimana nih Lin kabarnya? Baik, puji Tuhan. Gimana kabar kamu juga ya? Puji Tuhan sih baik. Gimana nih kegiatan-kegiatan kamu sama sekolah? Banyak sih, tugas, ujian, tugas kelompok sih yang paling stres gitu. Soalnya Banyak-banyak banget ya? banyak banget, terus padet gitu. Sama aku juga banyak banget. Udah kerja kelompok, praktek bikin ini, bikin itu, tugas hari-hari, belum lagi ada tugas-tugas mendadak di sekolah, tiba-tiba disuruh bikin ini, bikin itu, kayak Keluarga ribet juga banget. Iya, keluarga. Sama kegiatan sekolah gitu, suka bentrok nggak sih sama acara-acara keluarga? Iya sih sering. Soalnya gimana ya, acara keluarga hari ini, terus besok belum lagi tugas kelompok ini itu kayak Capek bener-bener ya? capek. Iya, aku juga kadang acara keluarga hari Sabtu nih, terus harus kerja kelompok kan Sabtu. Iya, jadi Kadang sampai diomelin. iya jadi bener-bener Tugas semua. terus Iya, pulang harus gini-gini lagi. sibuk banget ya. Iya sibuk banget. Udah langsung intinya aja. Aku pengen nanya nih, Iya. pernah nggak sih kamu ngerasain gitu, misalnya kamu pengen sesuatu nih, tapi secara pikiran kamu, secara keadaan kamu, dan secara diri kamu, logika kamu mikir, kayaknya aku nggak mungkin dapat sesuatu yang aku pengen deh. Pernah nggak? Pernah sih, pernah itu sering banget. Cuman eh, karena aku selalu berdoa sama Tuhan gitu ya, mendekatkan diri sama Tuhan, baca Alkitab, doa setiap hari. Yang emang tadinya aku berpikir kayak nggak mungkin lah masa aku gitu loh bisa dapet itu. Cuman karena Tuhan tuh baik ya, aku juga lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Aku berhasil dapet hal itu. Gimana tuh perasaannya pas? Kan pasti nggak mungkin dong pas Langsung berdoa jadi gitu. kamu pengen, aku mau ini, terus dapat besokannya. Nggak dong, pasti kan Tuhan kasih proses. Gimana tuh perasaan kamu, cerita kamu sepanjang kamu mendapatkan itu sambil berdoa? Dulu waktu kecil tuh ekonomi keluarga kan gak yang seenak sekarang ya. Dulu tuh pengen banget beli kayak McD atau es krim gitu. Cuman karena emang kondisi keluarga yang gak memastikan ekonominya, papa tuh sering bilang nanti ya kalau udah dapat duit gitu, udah dapat uang, udah dapat rezeki. Kesel sih sebenarnya kayak aku pengen mau ini papa gitu, cuman Masih kecil, dia masih kecil belum ngerti pengen ini, gitu, pengen ini, memaksakan gitu loh. Cuman eh, semakin aku dewasa semakin ngerti gitu loh. Aku juga berdoa sama Tuhan itu dan berhasil dapet. Senang sih lega kayak wah berhasil nih pengen ini gitu loh sama ini terus baru dapat sekarang gitu. Bahagia. baik banget ya Tuhan ya. Iya baik. Tanpa eh, kita minta yang harus gimana, cukup berdoa setia sama Tuhan, Tuhan bisa kasih itu buat kita. Emang Tuhan the best gitu. Nah, kita best. Pernah juga nggak sih ngerasain, kita kan remaja ya untuk sekarang, eh, pengen main, pengen jalan sama temen, apalagi sekarang tugas banyak banget, pasti pengen dong suatu saat kayak kita mau refreshing bareng temen-temen, kayak mau jalan lah, mau main, mau nonton sama temen-temen atau mau gimana, pasti pernah dong ngerasain pengen, tapi pas kita izin sama orang Nggak tua, boleh gitu ya. iya ternyata orang tua bilang, kenapa sih kamu main mulu di rumah, padahal tuh kita main aja jarang, tapi dibilangnya main mulu. Pasti pernah ngerasain itu? Sering dong, strict parents gitu loh ya. Apalagi aku tuh anak cewek satu-satunya gitu, anak pertama. Jadi yang paling diandelin juga yang kayak paling dikekang dijaga gitu loh. Karena anak cewek kamu tuh gak boleh gini gitu, nanti kalau misalnya anak cowok gini gitu gimana gitu. Iya, ngejaga sih. Iya, jadi dikekang yang bener-bener kayak temen yang main aja gitu ke rumah kita nggak boleh main ke rumah temen gitu loh. Itu sering terjadi sih. Gedek sih kayak kesel kayak kenapa sih aku main juga baru kali ini kenapa nggak dibolehin aku juga bisa jaga diri gitu itu pikiran aku cuman kan pikiran orang tua nggak tahu ya kita ya pikiran orang tua, ntar kalau kasarnya anak gua bagaimana, aku gimana gitu kan. ya gitulah cuman ya semakin aku dewasa gitu aku juga pikirannya semakin terbuka aku ya mikirnya kayak ini yang terbaik buat aku gitu loh orang tua ya begini tuh karena sayang sama aku
pastilah orang tua nggak mau kita nanti dia apain sama orang, pasti kan Iya. orang tua nih dia ngejaga, cuma nih ada di diri kita kadang kenapa gini sih, Iya. pasti agak kesel. Ya cuman yang terbaik gitu loh, Tuhan ngasih jalan buat kita. Ya harus lebih sering mengerti tentang firman sih, kayak kita sering baca Alkitab supaya Tuhan ngasih jalan gitu. nah Tuhan bisa kasih jalan buat kita mengerti, oh ini tuh maksud Tuhan buat diri kita. Pernah juga nggak sih ada sisi dimana kamu nih punya temen, kamu kan sekolah, berarti kamu berlingkungan dengan teman-teman sekolah kan, punya teman banyak, kamu ngerasa mungkin karena diri kamu takut kamu tersembung ke dalam tanda kutip negatif, kamu berdoa sama Tuhan bilang, Tuhan jauhin teman-teman aku dari jauhin aku dari teman-teman yang jahat, dari hal-hal yang negatif, dari orang hal-hal yang yang negatif, orang-orang jahat. Tapi ternyata yang jauh dari kamu tuh sahabat kamu, orang terdekat kamu. Pernah nggak sih ngerasain itu sampai kamu mikir gini, Tuhan kok jahat sih ya tinggalin teman-teman aku yang udah deket banget yang saya. Tapi ya ternyata setelah mungkin udah menjauh, kamu ngerti maksud sadar Tuhan. gitu. Kan Nah sih, cuman itu waktu ya zaman-zaman SD gitu sih ya. belum ngerti ya, Iya belum ngerti, cuman ya iya, cuman papa atau mama tuh selalu bilang sama aku, selalu berdoa, mengutamakan Tuhan, belajar yang benar gitu loh. Jadi aku tuh memang dulu tuh SD tuh aku tuh yang gimana ya, anaknya tuh yang kayak suka dijauhin gitu. Jadi aku sampai berpikir kayak aku salah apa gitu, kok Tuhan tega sama aku. Sampai-sampai papa sempat mau kayak datang ke sekolah gitu, cuman aku tahan. Terus papa bilang berdoa aja, belajar yang benar dulu gitu. Terus ya udah aku berdoa berdoa dan semakin aku dewasa, semakin pikiran aku terbuka, aku sadar terima kasih Tuhan, Tuhan tuh udah baik sama aku. Ternyata emang ini jalan yang benar buat aku, emang ini rencana Tuhan yang terbaik buat aku gitu. pernah sih kan SD katanya sering dijauhin ya, teman-teman kamu kayak ada yang main fisik atau ada yang ngata-ngatain kamu? Lebih ke ngata-ngatain gitu sih, kalau main fisik kayaknya enggak ya, anak SD gitu ya, puji Tuhan. Kayak jelek lah, apalah, biasalah anak-anak SD ngata-ngatain gitu. Tapi sakit hati gitu ya, soalnya kan masih kecil gitu, belum ngerti apa-apa, minder gitu loh dia. Terus akhirnya kamu sadar titik di mana tuh? Pas teman kamu kenapa atau pas lagi gimana? Akhirnya kamu sadar kalau dia tuh emang gak baik buat kamu. Dari omongan orang-orang sih, kayak dari mulut ke mulut kayak, kamu tahu nggak gini-gini gitu-gitu. Terus emang dari sikap dia yang kayak Kurang bagus. iya gitu, jadi kayak terima kasih Tuhan, aku tuh baru tahu dia tuh ternyata emang orang yang gak baik gitu ya. gitu. Iya. Kadang emang gitu sih, aku juga pernah ngerasain punya temen banyak, punya temen dekat, sahabat, udah deket sama keluarga sendiri juga, nusuk dari belakang. Atau enggak kayak udah deket nih, udah dipercaya, terus kita ngobrol dikit atau ada salah kata dikit, langsung ngoceh-ngoceh atau disebar. Terus nama kita jadi buruk gitu. Jadi buruk gara-gara kita gini-gini. Iya, kita ngerasain, tapi pada akhirnya ya Tuhan kasih jalan yang benar gitu. Ya dijauhin dari itu orang, ternyata pas lepas dia makin buruk, kan aku nggak rugi. Iya. Terus kan aku kan tahu nih ya latar belakang keluarga kamu. Mungkin secara ekonomi juga aku pernah diceritain sama kamu ya kalau di kelas. Gimana sih karena latar belakang keluarga kamu atau latar belakang ekonomi kamu, pernah nggak minder sama teman atau merasa aduh kayaknya aku nggak usah sekolah deh, kalau aku begini aku begitu mending aku di rumah, atau pernah nggak ngerasain di mana itu nggak mau main lagi, nggak mau ini lagi, nggak mau itu lagi karena latar belakang keluarga dan latar belakang ekonomi? Pernah nggak? Pernah sih, di fase-fase dimana aku yang benar-benar stres, pikiran sama keluarga gini gitu. Padahal papa mama tuh bilang tugas kamu tuh hanya belajar, papa mama kerja, kamu fokus aja jadi anak yang baik, jadi orang sukses.
Tapi gimana ya, keluarga gitu loh, Keluarga yang nggak orang bisa. tua nggak bisa kepikiran. Kalau ekonomi turun pasti kita juga pikir, Aduh gimana nih, sekolah Iya. gimana? Pernah juga pikir. Apalagi guru kan kayak pasti kalau SPP nunggak gini gitu, panggil gini gitu, pikiran lo gitu. Ya iya stres sampai bener-bener aku ada pikiran gimana, Tuhan tega sama aku capek hidup, aku mau ngakhirin hidup aku gitu loh. Aku bener-bener yang fase-fase yang kayak wah udah ini banget lah gitu, udah down banget, Udah males banget udah ya. males banget, aku malas sekolah, malas ketemu teman, bahkan aku malas ngeliat muka orang tua aku karena bener-bener aku capek gitu. Cuman Tuhan tuh ngasih aku jalan gitu, dan aku tuh bener-bener yang kayak terima kasih Tuhan, aku tuh udah ngeliat jalan yang benar gimana. Istilahnya kamu nggak capek stres yang mengakhiri hidup lah ya. Karena banyak banget anak-anak sekarang tuh karena stres keluarga atau pertemanan atau Ngakhirin gimana hidupnya, ngakhirin banyak hidup. banget berita kayak Sayang gini. banget, padahal itu tuh berarti berharga di mata Tuhan ya. Iya, Tuhan nyiptain kita karena Tuhan punya rencana gitu loh untuk kita. Kadang kan mungkin Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Mungkin Tuhan kasih permasalahan ini atau kita harus hadapin ini Karena itu ujian karena untuk kita. itu ujian dan Tuhan Dan tahu itu kita bisa lewatin. bisa lewatin. Tapi kadang kita suka mikir yang berbalik gitu loh, berbalik aku tuh ngasih aku ujian ini gitu. Kita ujung-ujungnya nyalain Tuhan padahal Tuhan punya niat baik kan buat Iya, kita. rencana ujian untuk kita buat menjalani hidup ini tuh hidup gitu loh. Kalau misalnya nggak ada masalah kan nggak enak ya jalan lurus Itu bukan hidup namanya. itu ada beloknya, ada ini masa kita hidup lurus aja Enak. nggak enak banget kayak gitu. Terus pernah nggak sih dari antara salah satu sikap keluarga kamu nih yang buat kamu nyalahin Tuhan, misalnya di antara mama kamu, papa kamu, adik kamu, yang bikin kamu mikir gini, kok mama aku gini sih, kok papa aku gini sih, kok adik aku gini sih, kenapa Tuhan aku harus ada di keluarga ini Tuhan, kenapa sih aku harus ada menghadapi mama aku atau papa aku yang suka marah-marah. Pernah sih ngerasain kayak gitu? Karena sih balik lagi yang ke strict parents itu ya, Emang agak jadi problem sih itu. iya itu problem banget. Kita kemana-mana nggak boleh kayak benar-benar dikekang sampai kayak Tuhan tiga ya sama aku gini gitu. Terus juga apalagi dengan kondisi papa aku yang temperamental, punya darah tinggi juga. Jadi dia tuh yang benar-benar pemarah banget. Jadi seketika memang kalau dia salah atau emang dia marah terus kita ingin ngebenerin dia atau menjawab dia, itu dia tuh kayak yang gak terima gitu loh, ngerti gak sih? Jadi yang bener-bener kayak kamu gini 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 sampai yang bener-bener banting barang gitu. Aku jadi mikir apa jahat sama aku gitu. Cuman aku juga kesel sama mama aku yang dia tuh eh, gimana ya, kalau saat papa tuh marah dan papa salah marah gitu, aku pengen ngebenerin papa, mama tuh yang kayak udah kamu diem aja, kamu tuh masih kecil, kamu nggak ngerti apa-apa, nggak boleh ikut campur, kamu tuh dengerin aja papa gitu. Tapi kan saya kayak punya hati gitu ya, sakit mau hati, keluarin pendapat, nggak terima apa-apa ya, ya udah. Nanti ujung-ujung aku nangis di kamar, mikir kok Tuhan tiga sama aku gini. Pernah juga nggak sih ngerasain kayak aku nih udah ngelakuin yang mama papa suruh, terus kamu punya ekspektasi kamu bakal Dikasih apresiasi yang dikasih seperti kita inginkan gitu. kita inginkan atau kita bakal di treat like a queen atau bakal di treat baik, makasih ya Pelin ini itu, tapi ternyata enggak. Pernah nggak ngelakuin? Pernah sih, cuman ya Sampai kalau akhirnya tuh kamu mikir gini, beneran deh kenapa sih aku harus ada di keluarga ini. iya pernah cuman ya eh, aku juga sadar gitu loh, semakin tahun-tahun bulan-bulan berlalu kayak ya nggak ada manusia yang pantas kayak benar-benar harus dinin jadi queen or queen gitu, karena semuanya sama terus apresiasi tuh cukup dengan terima kasih dan kata-kata baik gitu, nggak perlu yang sampai dibeliin ini itu enggak. Ya dulu pernah pengen kayak ngelakuin sesuatu terus aku apa kayak mikirnya tuh semoga mama atau papa ngasih aku ini gitu, tapi
ya gitu. Mereka ngasihnya yang aku cuman kayak gini gitu loh. Sering sih kayak gitu dulu. Percaya aja lah ya sama Tuhan. Iya, semuanya serahin ke Tuhan. Soal kehidupan, mau soal pendidikan, keluarga, semua diserahin ke Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang bakal bantu kita? Bahkan teman sendiri aja, teman dekat musuh, Iya, mak. keluarga pun pasti kita ada selek. Ada siapa lagi yang mau bantu kita Yang selain setia tuh cuma Tuhan. Perbanyak ya berdoa lah. Buat Doa. teman-teman juga nih yang nonton, jangan lupa buat berdoa, baca Alkitab, kita sama-sama belajar, sama-sama pahami firman Tuhan, bagaimana tentang kita ada apa di Tuhan ada, Tuhan menciptakan kita di dunia ini karena ada maksudnya. Gak mungkin kita ada di dunia tapi Tuhan gak punya maksud atau Tuhan gak kasih kita tujuan. Bahkan Tuhan mau jadikan kita apapun Tuhan tahu. Ya kan nih, jadi kayak Betul. kan soal ekonomi kamu tahu kan, ekonomi tuh Susah gitu. susah sekarang. Jadi bahkan cita-cita kamu aja kamu gak boleh takut. Punya iman, kita sama-sama berdoa, sama-sama baca Alkitab. Pasti Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Ada pesan gak buat teman-teman yang nonton nih? Ya, selalu mengandalkan Tuhan aja sih ya. Jangan pernah lupa buat berdoa, baca Alkitab, mendekatkan diri sama Tuhan. Karena mau kamu sebangga apapun sama orang-orang di sekitar kamu, kayak teman, keluarga, yang setia tuh cuma satu orang, Tuhan aja gitu. Ya, pesan dari aku juga perbanyak berdoalah ya. Yang tadi aku bilang, Tuhan tuh punya rencana yang baik buat hidup kita. Tuhan tahu kita mau jadi apa, bahkan Tuhan tahu isi hati kita. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama buat baca Alkitab, berdoa. Itu aja sih dari kita. Sekian dan terima kasih. God bless you. Ya, langsung ke ini. Ada. Selanjutnya, pernah gak sih? Ya Allah. Cuman Tuhan tuh ngasih aku jalan itu dan Perbanyak ya berdoa buat teman-teman juga nih yang nonton. Jangan lupa buat berdoa, baca Alkitab, kita sama-sama belajar, sama-sama pahami firman Tuhan, bagaimana tentang kita ada apa di Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Jadi ketawa. Maksud gue, kenapa Tuhan ada? Tuhan menciptakan kita di dunia ini karena ada maksudnya. Gak mungkin. Nah ini di mana masa gelantungan? Lo pegang di Google ya? Iya. Oke, kita lagi di Bali. Hai guys. Bikin dong kalau sunsetnya bagus banget ya. Kok kamu masih tahu ini? Ini ada teh jus gula batu. Ini ada susu kaca. Jadi ada Feli. Oke, sekarang kita udah landing di Inggris. Suhunya beda. Yang nyata. Bebo. Sudah cuci kamu. Ini video di OSIS, Cok. Di channel HP ya. Pegang.